Oke bro, sekalian bertemu kembali dengan tmcblog.com. Oke, kemarin KTM Motor Indonesia baru saja merilis dua varian, yaitu KTM Juke 390 dan KTM Juke 250. Sedangkan KTM Juke 200 masih sama, menggunakan bentuk yang sama. Nah, KTM Juke 250 dan KTM Juke yang 390 itu hadir dengan bentukan yang boleh dibilang cukup banget berubah signifikan sob. Mulai dari bentuk dan beberapa spesifikasi mesinnya juga berubah. Bisa kita lihat di sini. Ya, sasisnya masih menggunakan sasis jenis tubular yang tralis gitu ya. Cuman nanti kita akan bisa lihat di bagian subframe-nya itu agak-agak berbeda karena didesain lebih ke gaya-gaya exoskeleton, dimana sasisnya itu terlihat seperti tulang yang terekspos di luar. Itu exoskeleton tuh kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Boleh dibilang ya, kayak misalkan gini, di daerah tangkinya berubah. Di dashboardnya walaupun terlihat sama, cuman kayaknya sedikit ada update lah. Tapi besarnya, dimensinya itu memang boleh dibilang nggak jauh berbeda dengan KTM Juke 250 yang lama. Kita bisa lihat sini, ini bagian dari handlebarnya sob ya. Oke, KTM Juke 250 ini juga sebenarnya sudah dirilis di belahan dunia lain ya, kayak misalkan di Eropa. Sini tuh ya, kita bisa lihat. Nah, itu biasanya muffler kalau di Juke 250 yang lama itu meliuknya ke kanan, tadi itu meliuknya ke kiri. Kita lihat sini ada beberapa data-data dari registrasinya. Suspensi depan upside down dari WP, remnya udah yang namanya radial dari by Brembo. Sebenarnya perusahaan lokalnya Brembo yang ada di India gitu ya sob ya. Nah, motor ini sendiri diproduksi di plantnya KTM dan Bajaj di mana, di India gitu ya. Nah, ini adalah ban depannya. Nah, KTM Juke 250 ini hadir dalam dua versi, yaitu ABS dan non ABS. Kalau yang non ABS itu dibanderol harga 46 juta kembalian 100.000 atau 45.500.000 rupiah. Sedangkan yang versi ABS-nya kalau nggak salah 48-an ya, 48 juta rupiah sob ya. Nah, apa namanya? Kita bisa lihat sini ada perubahan-perubahan juga di bagian depan. Nah, kayak headlampnya dan lampu sennya bentuknya agak sedikit diupdate. Oke, suspensi depan tuh masih. Nah, ini dia headlampnya, update dari headlampnya itu hampir sama dengan KTM Juke 390, cuman dia tidak menggunakan LED tapi masih menggunakan lampu bulb atau lampu bohlam. Ini ya, kita bisa lihat lagi daerah dashboardnya dinyalain. Oke. Wah, digital sob ya, all new digital. Ya, semuanya juga digital, artinya semua bagian yang ditunjukkan tuh digital, tidak ada bagian-bagian analog yang ditunjukkan. Ya, macam-macam tuh, ada side stand down, jadi kalau side standnya dikeluarin itu ada ininya juga. Nah, ini keren banget sob ya, bagian DRL-nya atau lampu senjanya itu keren banget di daerah sampingnya. Oke, kuncinya masih berada di daerah ujung depan dari tangki bahan bakar. Gaya-gaya lampu spionnya masih rada-rada sama sih ya. Material-material dan bentuk-bentuk dari saklar-saklarnya sih nggak terlalu jauh beda dari yang Juke yang lama. Itu kita bisa lihat. Cuman dilihat dari dimensinya itu, kalau misalkan Juke 250 yang versi yang Asia dulu gitu ya, punya tinggi tempat duduknya itu 80. Nah, ini 83. Kita bisa lihat tadi tali gasnya masih single. Oke. Tempat duduknya 83 sob ya, 83 cm. Naik 3 cm ini dari yang dulu. Oke, itu untuk versi Eropa. Coba kalau versi Indonesia nanti yang versi untuk produksi untuk konsumennya saya nggak tahu. Ini kita bisa lihat sini sasisnya exoskeleton bisa kelihatan keluar.
Nah, ternyata sasisnya itu bisa dibuka-buka tadi ya. Ada kayak sorry bukan sasis, maksudnya di subframe-nya itu bisa dibuka-buka karena memang ada semacam tempat baut L di situ ya. Oke, tunjukkan itu ya. Nah, itu bisa di setting harusnya sih ya. Tapi settingannya kayak apa nggak tahu juga nih. Kita bisa lihat situ. Nah, ini adalah bagian footback belakangnya. Itu terpisah dari subframe dan dibaut di daerah dalam supaya terlihat sedikit rapi. Bagian belakangnya nggak ada pegangan grip, cuman di bagian plastiknya itu dibuat kayak mencolok bagian dalam untuk pegangannya. Ini bagian dalam dari rear fender atau spakbor belakang yang ada besinya. Jadi modelnya menggantung, cuman diperkuat oleh logam. Lampu belakangnya oke banget, sudah yang namanya LED. Begitu juga dengan lampu sennya. Parameter sudut setirnya berubah sob, dari 65 derajat di juk yang lama jadi ini 66 derajat. Oke, ternyata wheelbase-nya juga lebih panjang 1,7 cm daripada juk 250 yang lama. Mufflernya desainnya udah beda juga. Bisa kita lihat situ ada grid speed sensor yang menandakan bahwa ini adalah versi dari juk 250 yang ABS ya. Oke. VBK bagian depannya apa namanya dari VIN numbernya. Ini adalah KCM Juke 250 yang dibanderol dari mulai harga Rp45.900. Ini lagi pada saat dinaikin ya sob ya. Nah, KTM menjelaskan bahwa proses inden berjalan mulai dari PRJ dan diharapkan selama 3 bulan ke depan motornya sudah sampai di tangan konsumen. Sekian dari tmcblog.com.